Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Just People. Selamat pagi, Om dan Tante semuanya. Pagi ini kita ketemu dengan coachingnya para asdir. Itu sapa dulu itu teman-teman di sana. Halo. Ya jadi kayak gini, memang di Regarso itu kayak gini nih ya. Gitu. Oh, ini mungkin banyak yang mungkin belum kenal. Ini ada 4 orang asdir yang pagi ini session dengan saya, ya, coaching dengan saya. Yang pertama itu yang paling kiri, mungkin yang paling populer. Karena sering punya masalah. Ini Om Yosia di asdir marketing ya. Konfigurasi, urusannya konfigurasi, desain dan lain sebagainya gitu. Kemudian di sebelahnya ada Om Rio. Nah, ini yang brand-brand lama pasti udah paham. Apalagi yang komplain-komplain di login system. Ini asdir IT kita. Terus di depannya ada Om Galih. Ya, ini pemegang kendali di manufaktur ya, produksi segala macam. Yang paling kanan, ini yang paling jarang nampak di publik. Ini asdir keuangan Om Wisnu. Yang masih jomblo tinggal 1 ya. Tinggal Om Wisnu, gitu. Oke, mungkin Om ada yang mungkin kita nggak apa-apa ya, karena memang kita nyoba. Kenapa kok kita membuat coachingnya itu harian dan itu terkesan kayak daily gitu ya. Jadi bener-bener membuat sebuah cerita di publik bagaimana teman-teman jaringan ini maupun publik di luar sana yang bukan Regarsport itu bisa mengerti rutinitas kita. Sebenarnya perusahaan ini dijalankan dengan yang ditakutkan itu karena saya lulusan STPDN, dipikirnya nanti cara ngerjainnya seperti ini. Enggak gitu. Tapi banyak ilmu yang saya serap dari dulu yang kita terapkan di sini ya Om. Kita tahu tentang apa itu loyalitas, korps dan lain sebagainya. Itu sebenarnya basic dari apa yang dulu saya dapat. Cuma saya mengimplementasikan tidak sekaku visual Anda melihat kampus saya dulu gitu loh. Ini juga beragam kampus ya. Jadi di sini di Regarsport itu banyak kampusnya. Ini yang dari UGM, STT Telkom, terus ini dari UMS, terus UMS ya Om, betul? Terus? Semarang lagi Om. Oh, Semarang itu kan. Nah, jadi di kita itu tidak istilahnya plural ya. Ada yang UNS, banyak lah. Ada yang Undip dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya semua orang Wonogiri. Kecuali 1. Proses. Oke. Terus coaching harian kayak gini tuh tujuan saya secara pribadi, secara owner itu berharap bahwa semua yang ada di Regarsport itu melihat bahwa produk itu bukan hanya tentang jersey. Kita melakukan sebuah aktivitas dan itu dijadikan sebuah konten, maka itu produk. Gitu. Dan yang kita bicarakan seperti ini sebenarnya adalah aktualisasi kita di manajemen ya. Tapi sebenarnya itu produk, gitu. Makanya setiap orang sebenarnya dalam menjalankan daily-nya itu harus berani mengatakan dia itu sebagai aktor, gitu. Jadi harus ngomongnya kayak gitu. Jadi nanti kita akan membiasakan diri untuk sadar kamera dan lain sebagainya. Ya terinspirasi dari The Is ya. The Is-nya Net TV itu kan dapurnya udah dibuka dan menjadi konten yang luar biasa. Nah, kita berharap di sini tantangan kita di Regarsport tahun ini adalah semua siap menjadi aktor manajemen. Oke, kita mulai dari siapa yang pengen coaching? Masalah siapa dulu? Om Yosia? Apa Om? Terkait ada 2 poin Om untuk di marketing sendiri. Yang pertama terkait ongkir, kemudian yang kedua terkait interval. Interval? Iya. Yang ongkir yang apa? Yang ongkir kalau kita melihat sekarang kan dengan adanya ongkir yang seperti dulu kan, kalau dulu kan tanpa batas minimal. Sedangkan sekarang 1 piece dilayani, 1 piece free ongkir ya? Iya, 1 piece free ongkir. Nah sekarang ini kan sudah ke 2 pieces baru dapat free ongkir ya. Nah kalau kita lihat dari data sendiri dari tanggal 1 sampai dengan kemarin di tanggal 14 tuh ada penurunan
sekitar 10%-an lah dari biasanya inputan yang masuk ke jaringan dari bulan Januari trennya dengan bulan Februari yang sekarang. Kalau menurut Om Dwi bagaimana Om? Oke, cek dulu ke keuangan. Nah, report keuangan dulu, ya, nggak boleh ya versi marketing aja kan. Berdasarkan tren ongkir sekarang, bergeraknya total tagihan ongkir Februari per 10 hari kerja itu di 594 juta. Itu dengan tren per harinya di 59 juta. Kemudian kalau versus dengan Januari itu per harinya itu sampai di 63.400.000. Kemudian secara minusnya kemudian versus dengan pagu ongkirnya itu memang saat ini di Januari itu trennya di 30-an juta Pak minusnya. Tapi di bulan Februari setelah pasca perubahan ongkir dari 1 piece menjadi 2 piece. Misalnya 2 piece itu bisa turun sampai di 17 juta. Oke. Minusnya. Artinya dalam konteks ini 2 piece itu cenderung turun terus ya. Turun secara tren dari pagu anggaran kita. Artinya 2 piece ini bisa menyelamatkan free ongkir sendiri nggak? Secara keuangan? Bisa. Jadi kalau kita misalkan open ke 1 piece free ongkir, itu akan membuat resiko free ongkir dicabut. Tapi kalau kita mempertahankan 2 piece, maka hari ini kita masih bisa mengatakan ini survive free ongkir ini. Jadi free ongkir ini terselamatkan lah, saya ngomongnya kan gitu. Karena kenapa juga? Karena menurut saya gini, nanti yang dibilang 1 piece free ongkir itu kita akan mencoba sebenarnya kebutuhan atas 1 piece free ongkir itu letaknya di mana. Jadi bukan karena sebenarnya yang membahayakan itu kan karena KP-nya ya, karena biaya ongkir sendiri itu. Jadi bukan karena sebenarnya 1 piece ya bukan gitu. Nah, ya nalarnya gini lah, nggak mungkin 1 piece ke Papua akan sama dengan 1 piece ke Solo gitu, dari Wonogiri Solo. Nah, cross sharing yang terjadi atas korelasi 1 KP ini, perbedaan dari Papua ke Solo ini kan ternyata membuat tren yang negatif kalau 1 piece. Tapi kita berharap di angka 2 piece ini masih bisa bertahan di free ongkir gitu. Jadi mungkin keputusannya kita akan membuat bahwa jaringan harus mengerti ini Om, bahwa 2 piece itu adalah cara membangun free ongkir tetap bisa dijalankan. Jadi bagaimana menyelamatkan setiap hari itu masih ada free ongkirnya. Nanti resikonya kalau memang 2 piece itu ternyata juga overhead dari penganggaran ke tagihan ongkir di keuangan, ya pasti naik ke 3 piece. Meskipun 3 piece kan tetap free ongkir. Jadi ada opsi tetap free ongkir gitu. Nah, cuma kita berdoa 2 piece ini benar-benar akan meletakkan tagihan ongkir, biaya ongkir itu sesuai dengan apa yang kita buat dalam aturan FIKOS kita di keuangan gitu. Jadi gitu ya Om Yosia ya. Jadi menurut saya sih jaringan itu bukan tentang fasilitas segila-gilanya, tapi bagaimana mereka juga mengikuti effort dari bisnis ini. Sebab akibatnya cara membangun pengembangan bisnis basisnya logika, data. Tahun ini kan kita sudah masuk ke manajemen data valid. Nah, ini pun juga adalah pekerjaan manajemen data valid, gitu. Gitu Om Yos ya? Siap. Oke, next. Yang kedua terkait dengan interval. Kalau kita lihat dari interval di bulan Februari sendiri, itu kan mulai dari ada yang tinggi sampai di 640, sampai yang paling rendah itu di 430-an. Nah, sedangkan yang biasanya kalau kita lihat yang mulai dari bulan-bulan kemarin, itu kan selalu ada yang membentuk reguler ya. Iya, isiannya yang banyak, kemudian di satu tempat dan berdekatan. Nah, sedangkan di bulan Februari sendiri ini loncat-loncat Om. Jadi ada yang 430, kemudian naik ke 460, kemudian naik ke 520. Berarti banyak non deviasi. Yeah. Non deviasi yang dia itu lebih dari 2 gitu. Betul. Oh. Yeah. Oke. Nah, ini
Ya ini yang menarik gitu loh. Iya. Nah, di bulan Januari interval kita itu terbagi atas 2 non deviasi. Iya. Ada non deviasi atas, ada non deviasi bawah. Dulu kita kenalnya cuma deviasi atas sama deviasi bawah. Terus Januari kita kenal ada 4, non deviasi atas, non deviasi bawah, deviasi atas, deviasi bawah. Nah Februari ini masuk 5. Non deviasi atas, non deviasi tengah, non deviasi bawah, deviasi atas, deviasi bawah. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, Januari waktu kita kenal ada non deviasi atas sama bawah itu, sebenarnya itu sudah kesalahan kita dalam melihat key issue dari bisnis ini di Januari. Sebenarnya kita tahu yang kita jalankan waktu itu fokusnya ke marketing. Marketing itu kan indikatornya input custom. Padahal kenyataan yang terjadi, masalahnya itu bukan input custom. Masalahnya adalah di slot ideal atas desain di PO. Artinya, sumber masalahnya itu dari desain di PO atas cakupan capaian ID per hari. Oke, bener ya Om ya? Januari itu kan kesalahan kita, melihat yang salah, yang kurang itu marketing, padahal sesungguhnya masalah itu ada di desain. Oke, terus ini validasinya di siapa nih? Kan bukan Om Wisnu ya, Om Galih nih. Nah, Januari mungkin kita terlambat, seminggu sampai 2 minggu terakhir baru mengerjakan istilahnya building management ulang di desain ya Om, dengan penambahan CRD dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apa saja sebenarnya selain itu yang dilakukan di desain ini? Lebih cenderungnya ketika CRD sudah terpenuhi ya. Poin keduanya adalah bagaimana mereka berkoordinasi dengan jaringan baik dari branch, agen atau reseller. Tadi kecepatan koordinasi ya? Ya, kecepatan koordinasi dan juga terkait dengan pelayanan atas tindakan revisinya. Oke. Ketika CRD kan berarti asumsi kita kan jadi itu pengerjaan atas CRD itu apa sih Om? CRD itu sebenarnya adalah apa ya? Cek divisi, artinya berapa orang atas KPI yang ditarget dalam satu titik desain. Nah itu. Nah kita punya 30 titik desain, berarti sebenarnya berapa orang yang berkapasitas atas seluruh antrian di manajemen. Nah, jadi itu Om. Jadi nanti kalau kita ngomong bahasa-bahasa yang susah dimengerti, ya. Kalau pingin taruh di komen aja, CRD itu apa sih kan gitu. Nah ini Regar Spot ini memang anehnya karena seluruh bahasanya itu bahasa planet ya, nggak ada teori di luar sana itu nggak ada, semua bahasa buildingnya bahasa internal kita sendiri itu. Oke lanjut Om. Jadi di sisi lain kan sebenarnya yang tadi dikatakan CRD tadi ya Pak, ketika sudah terpenuhi, asumsinya adalah pengerjaannya itu adalah pengerjaan reguler. Nah di sisi lain case yang terjadi juga terkait dengan pengerjaan revisi. Nah sebenarnya kan kemarin kita juga sudah menyampaikan beberapa maklumat ya yang itu harus diselesaikan oleh desainer. Nah salah satunya adalah bagaimana cara menyelesaikan revisi ini lebih cepat. Karena di sisi lain kan revisi ini juga akan meningkatkan potensi slot juga. Sehingga itu juga harus masih menjadi PR ya Pak, yang harus masih segera diselesaikan. Nah ternyata nanti ada masih satu hal lagi Om. Kalau mau Februari, bahkan mungkin kalau kita Februari mungkin sedikit terlambat ya, Maret lah kita ngomong. Kalau Maret nanti mau clear cepat gitu, selain kita tadi sudah menyelesaikan tentang CRD, kemudian yang kedua adalah kecepatan komunikasi dengan mengatakan persepsi komunikasi itu adalah maklumat pelayanan custom design, di mana isinya ada 3. 1 kali 24 jam desain diproses. Nah ini kan karena CRD ya? Iya. Ini faktornya CRD. 2 kali 24 jam desain siap divalidasi. 3 kali 24 jam desain revisi pun siap divalidasi atau siap jadi PO. Yang kedua dan ketiga ini itu komunikasi. Betul ya? Nah, lalu kenapa kok itu ketika sudah dijalankan Februari ini malah tambah melompat gitu intervalnya Om Yosia? Kenapa seperti itu? Apakah mungkin karena secara tindakannya itu belum masif 100%? Atau kalau secara prototipe 100%-nya memang benar, tapi itu tidak akan
istilahnya membuat intervalmu seperti itu. Nah, interval yang membuat seperti itu cuma satu. Sebenarnya belum ada perbandingan dari sisi kuantiti dan kualitatif yang itu sesuai atas jumlah titik desain melawan branch. Coba cek Om Rio, pasti jumlah antrianmu, jumlah antrian desainmu itu di manajemen masih tinggi, oke, betul ya? Betul. Tapi cek di beberapa brand pasti sudah sangat rendah. Nah, artinya ada komposisi kuantitatif dan kualitatif yang tidak imbang, oke? Nah, apakah ini karena 100% kekurangan CRD? Tidak. Ini gabungan antara CRD sama komunikasi tadi. Nah, contohnya gini. Ada satu brand yang mengeluh akan kinerja titik desainnya. Ada titik desain yang mengeluh akan kinerja branch-nya. Maka kan ini kuantitatif dan kualitatif. Titik desain yang branch yang mengeluh ke titik desain itu pelayanannya jelek, segala macam. Nah, kenapa pelayanannya jelek? Pasti CRD-nya nggak berkembang. Oke, betul ya Om? Nah, dibalik ada titik desain yang mengeluh terhadap branch-nya. CRD-nya sudah jalan, tapi pasti technical komunikasi brand-nya yang kurang. Oke. Nah, ini perlu diselaraskan di seluruh 30 titik desain ini. Perlu diselaraskan, Om. Diselaraskan ke arah mana? Ke arah di mana maklumat pelayanan dengan mekanisme Zoom yang kita sampaikan di coaching kemarin dengan branch manajemen Zulkarnai yang kemarin pagi, itu benar-benar 100% harus dijalankan. Nah, ada satu tambahan menu ya, dalam gimmick manajemen saya ngomongnya, itu untuk membangun manajemen di 30 titik desain ini bisa naik semua, maka benar-benar harus dilakukan konsep somasi dan klaim. Nah, arah tujuan tertingginya adalah satu branch hanya mengeklaim satu titik desain. Syaratnya adalah bisa klaim satu titik desain ini kurang lebih harus 160 ID custom per hari. Oke, kenapa 160 ID Om? Karena targetnya di 100% dan untuk maksimalnya juga. Bukan, karena satu titik desain ini manajemennya perusahaan itu bisa minimal jalan itu kalau dia 5 versus 1 dan itu adalah 160 ID minimalnya. Makanya brand bisa ngeklaim ini, artinya satu brand ini juga akan memastikan satu titik desain itu survive secara manajemen. Oke, saya selalu ngomong bahwa bisnis itu harus basisnya manajemen ya. Nah, manajemen yang paling dasar hitungannya itu pasti SDM dan ANJAP dan KPI. Oke ya. Maka kalau bagian inputnya ini aja masih kurang, maka manajemennya pasti nggak terbangun 100%. Oke, jadi tujuan utama kita adalah satu brand itu mengklaim satu titik desain. Nah, caranya ngeklaim harus dia mampu di 160 ID custom per hari. Maka ketika ada satu titik desain isinya 2 brand atau 3 brand, 2 brand dan sisanya tadi akan keluar. Kita akan carikan sounding di titik desain yang lain. Oke, gitu ya. Tuh. Jadi apa fisiknya yang harus kita lakukan? Mempercepat building manajemen titik desain dan brand terkait masalah somasi dan klaim. Somasi itu sendiri apa? Somasi itu tadi ajuan keluhan. Oke. Nah, pertanyaannya apakah setiap somasi langsung dilakukan switching, mapping gitu? Enggak kan? Ada pendampingan teknikalnya. Baru kalau memang itu sudah personal fault kita switching. Pendampingan teknikalnya itu di mana? Ya mengawal maklumat pelayanan, zoom-nya bagaimana, pemahaman datanya bagaimana, korelasi dengan koordinasinya bagaimana, cara pengukuran CRD di titik desainnya kayak apa. Ya kemarin yang saya sampaikan di coaching dengan Om Zul kemarin, brandnya Om Zul gitu. Nah, itu sudah Pak teman. Iya, tapi bagian somasi sama klaimnya tidak masif. Tidak masif. Oke? Tidak masif. Makanya
intervalnya itu tidak susah diukur. Nalarnya gimana? Nalarnya gini loh, Om. Di satu titik yang membuat flat atas capaianmu itu hanya yang sudah terukur. Nah, yang belum terukur akan membuat per hari itu naik turun tergantung yang ini itu yang sedang naik yang mana. Nah, karena ini tidak imbang, maka kadang di sekian titik desain itu naiknya di hari ini, besok di besok. Nah, yang ketika sudah naik besok turun. Ketika yang sudah turun besok naik. Nah, itu membuat intervalmu itu benar-benar nggak terukur. Kenapa kok gitu? Karena Om Rio membaca input customnya tinggi, oke ya. Antrian desain yang belum dikerjakan masih tinggi. Tapi baru dicek detail ke titik desain dan brand masing-masing, ada sekian brand yang antriannya sudah rendah. Sudah selesai ini building manajemennya, gitu. Tinggal bagaimana kualitinya sambil jalan. Tapi yang lain ini benar-benar belum. Sebahaya apakah ini? Sebahaya seseorang pebisnis yang tidak paham cara membangun bisnisnya adalah dengan manajemen. Udah itu. Maka sangat nggak terukur. Jadi kesimpulannya apa? Semakin bisnismu tidak terukur, maka sebenarnya faktornya hanya manajemen. Udah. Cek ulang manajemenmu, bukan cek ulang CRD komunikasi, manajemen totalnya. Saya kemarin ada menyimpulkan 3 kesalahan besar bagi desainer. Yang pertama adalah ketika dia itu masih mengerjakan antrian. Kesalahan pertama adalah mengerjakan antrian. Bukan revisi, tapi antrian ya. Dia masih mengerjakan antrian. Artinya dia memversus CS desainnya sendiri. Sama seperti brand masih melayani user kan gitu. Kesalahan kedua adalah nggak mau zoom. Nah, kenapa nggak mau zoom? Ya karena ngerjain antrian. Padahal zoom itu fungsinya beda dengan sekedar ini hanya zoom, bukan gitu. Zoom itu validasi. Apapun yang sudah masuk zoom 1 kali 24 jam besok jadi PO gitu. Masalahnya batasnya di situ. Yang ketiga takut menggaji. Sebenarnya itu Pak. Ketiga itu yang biasanya masalahnya ini benerkah mereka menggaji? Sebenarnya Enggak loh, Om. Salah persepsi. Enggak ada. Di titik desain menggaji CS desain enggak. Yang ada adalah CS desain langsung mengeklaim. Nah, ketika klaimnya rendah ya wajar karena 3 bulan pertama. Makanya manajemen membangun support sistem gaji tambahan ya. 500.000 per bulan. Nah, ini yang harus dipahami bahwa titik desain nggak boleh punya kesalahan 3 ini ya. Masif. Kalau dia keluar dari sini, berarti ini personal fault. 3 ini dia nggak mau dibilangin, nggak mau dibenahi, nggak mau didampingi, 3 ini masih dijalankan terus, personal fault, Om. Switch langsung, resikonya langsung switch. Lalu apa kesalahan brands? Satu yang nggak buka zoom, dipikirnya ribet segala macam. Oke? Yang kedua masih berbasis gerbong. Udah, kalau brandnya tidak mengarah ke fungsi, masih gerbong, ini udah kesalahan kedua. Ini sudah fatal juga itu. Tidak jalanin zoom, yang kedua tidak masih berbasis gerbong. Yang ketiga kesalahan besarnya tidak membangun reporting data. Ya, reporting data itu yang mana? Reporting data itu 1, report input custom, 2, report slot ideal, 3, report capaian ID desain per hari, 4, report slot DP, kode transfer itu loh, laporan keuangan kode transfer. Nah, kalau 4 ini nggak di-handle, ini sudah salah. Baru yang kelima terakhir adalah penjagaan, report penjagaan di setiap closing per hari. Mau jam 4 sore, dilihat closing per harinya, slot idealnya itu 100. Dia masih jam 4 sore masih 80, kurangnya 20. Nah, 20 ini seharusnya dibangun dari prognosis untuk disampaikan ke titik desain. Nah ini Om, jadi ada reportnya ini. Oke, yang ini juga harus dilakukan pembinaan ke brands. Kalau ini sudah disampaikan tapi mereka melanggar, switch, switch. Tapi ada Pak yang reportnya itu karena titik desainnya nggak fast respon.
Nah, nggak fast respon gimana? Sudah sangat personal, sweet, tanpa melihat yang lain-lain sweet. Kalau nggak fast respon sweet lah. Karena fast respon itu bukan manajemen dalam kata kompleks. Fast respon itu hanya manajemen waktu pribadi. Lah kalau titik desain sudah nggak fast respon, ya pribadi waktunya juga nggak match gitu. Oke, itu Om. Ini yang harus digerakkan. Karena gimmick antara klaim versus somasi ini adalah cara kita membangun skenario manajemen. Kalau kita nggak buat plotting metodenya, lah gimana caranya? Sedangkan semua orang tidak di depan kita. Semua orang kan tidak di depan kita. Jadi saya berharap kepada Om dan Tante Brands, termasuk Om dan Tante Titik Desain, benar-benar lihatlah tujuan kita ke depan. Satu brand ketemu satu titik desain, hari ini harus match dengan 160 ID custom per hari. Nah, berarti nanti ada sisa dong 30 brand yang tidak dapat titik desain. Nah, itu menjadi PR tambahan bagi perusahaan desain kita, Ompran CS, kayak gitu. Ya, nanti coba besok saya diundangkan untuk coaching jam pagi ya. Nanti Asdir yang ikut Om Galih sama Om Yosia, terus tolong panggilkan Om Pran, Om Pran untuk coaching ya. Kita lanjutkan pembahasan ini. Om Rio nanti masih ikut ya, karena IT. Om Wisnu aja yang nggak ikut. Gitu, oke gitu ya Om ya. Jadi ada satu hal yang masih kurang kita untuk segera membuat ini cepat secara manajemen. Gimmicknya antara klaim dan somasi ini harus segera cepat diputar, formalkan. Ini pembinaan, pendampingan atau switching. Kalau sudah masuk ranah switching, segera lakukan gitu, jangan sampai enggak. Karena kalau enggak seperti itu, klaim itu kan reward, somasi itu sanksi. Manajemen tanpa reward and punishment ya nggak jalan gitu loh. Oke, jelas ya. Kenapa ini harus segera dijalankan? Iya, ada regulasi reward and punishment gitu. Jadi bisa dipahami bareng-bareng. Manajemen yang memang butuh kayak gini, harus ada formalitasnya. Oke, clear ya? Oke, next step. Om Wisnu, tadi udah belum semuanya Om? Sudah. Tadi saya terkait dengan ongkir dan Indonesia. Oke, nggak ada lagi? Beneran? Besok mungkin ketemu sama Pak Jack, Pak. Nanti ngomongin Terkait dengan masalah teknikal. Oke, siap. Om Galih nah? Kalau saya mungkin updating ya Pak ya. Jadi kan untuk di bulan Februari ini kita melakukan perpindahan pabrik lama ke gedung pabrik lama ke gedung baru. Nah, kemarin kan secara gedung baru sudah tertata dan sudah siap untuk digunakan. Jadi agenda terbesar di hari ini itu adalah pengaturan ritme produksi dengan pemindahan di satuan divisi ya. Yang dulu pelunasan, pengiriman, QC itu dia berpisah tempat ya. Sekarang akan dijadikan satu. Terus yang kedua, di pabrik yang lama sendiri ada beberapa divisi yang masuk ke gedung baru. Oke. Nanti kita cek ya. Kita cek Om. Jadi misalkan nanti juga bisa minta ke tim kreatif kalau sudah selesai recovery-nya di konten untuk membuat penjelasan ini ke seluruh jaringan juga nanti di-up gitu. Terus untuk inovasi dari produk sendiri yang kemarin diagendakan di R&D terkait dengan masalah dekal terus Mamicus segala macam, itu ada perkembangan gimana? Ada. Jadi kemarin untuk Mamicus sendiri kan memang ada terkendala alat ya Pak. Nah kemarin kita ada kedatangan alat. Nah itu juga untuk Mamicus kita Mamicus. Itu yang apa tuh? Mesin ProPress. ProPress-nya Mamicus sama ultrasoniknya itu finishingnya, finishing tepi. Jadi finishingnya nggak harus jahit. Jadi bisa bermotif dan lain sebagainya.
ada polanya. Terus itu yang Mamicus, yang lainnya? Untuk yang dekal kita juga ada peminjaman ya Pak ya. Kemarin dari sebelah ada peminjaman alat sehingga kita bisa melakukan riset secara lebih masif, mulai dari prosesnya, ritmenya sampai kita menghitung semua penyusun. Di riset ini ada kendala nggak? Alhamdulillah nggak ada Pak. Oke, di cakupan penjalanan di metode keuangannya ada masalah nggak? Di metode keuangannya dari riset total dekal Pak, terkait dengan dekal sama Mamicus ini totalnya di 15 juta. Totalnya bagi dua dengan Mamicus di 5 juta itu pure untuk terkait pada brandingnya seperti photoshoot dan lain-lainnya. Kemudian dari dekal itu range-nya di 10 jutaan. 10 jutaan itu terkait dengan pembelian seperti tinta, kemudian kertas yang akan nanti riset lanjutan berdasarkan evaluasi dari yang kemarin. Oh, jadi masih base pada riset produk ya? Terus di cakupan, kalau di Mamicus kan konseptual R&D-nya udah selesai ya, tinggal nunggu satu app yang dibangun di IT yang terkait dengan masalah satuan penawaran ya, penawaran dengan satu sistem itu loh, yang seluruh sosial media cukup ditawarkan dengan satu sistem ya, yang kita hari ini baru menyelesaikan timelinenya. Terus kalau dekal sendiri kan ini belum masuk ke pembahasan analis market kita. Nah ini sudah diagendakan di direksi belum Om? Timeline-nya sudah kemarin. Timeline sudah? Jadi tapi tidak dalam waktu dekat ini sendiri. Jadi sekarang masih terfokus di Mamicus. Oke. Terus itu mungkin secara gambaran kasar target launchingnya kapan? Paling cepat umumnya itu kan ketika memang kita ada di range secara manufaktur sendiri sudah di angka 420 sampai 540 lusin per hari. Dan itu kemungkinan besar ada di akhir tahun. Akhir tahun? Iya, mungkin tahun. Launching produknya? Untuk yang dekal kan? Iya, mungkin semester kedua. Lebih cenderung. Bukan akhir tahun berarti? Pertengahan tahun. Oh, kok selama itu? Karena masih menunggu Riset by product? Riset marketingnya. Kalau riset prosesnya udah riset. Oh, sejauh itu enggak. Kalau sejauh itu enggak, kamu bahaya keuangan. Kalau sejauh itu atas peminjaman alat dan lain sebagainya nanti jadi risiko tinggi. Nggak mungkin kan kita dipinjami terus kita selesai di 1 tahun lagi baru pastikan beli apa nggak mungkin. Nggak, ini gini aja. Saya minta nanti kalau memang bener ini mau dibuat ya, terkait nanti siapa R&D-nya yang bangun analis market ini, kemungkinan manajer trainee ada nggak yang sudah siap masuk? Kalau manajer trainee kemungkinan masih ada. Nah, coba cek nanti, saya minta ke keputusan dari direksi ya. Manajer trainee itu masuknya kapan? Yang akan 3 orang atau berapa orang yang dipanggil? 3 orang yang dipanggil itu masuknya kapan? Nanti case pertama langsung dianalis market dekal. Kita nggak bisa, kemarin kan Mamicus ada di Kun. Nah, kita nggak bisa gabungin ini ya. Nah, mending lebih bagus kita cari satu lagi untuk persiapan ke dekal. Atau kalau memang ada dari pihak desain sendiri yang mau masuk mengkaji analis marketnya juga nggak apa-apa. Nanti silakan. Yang penting kalau bisa akhir minggu ini ya. Akhir minggu ini tolong dihadirkan untuk coaching dengan saya terkait dengan masalah produk dekal ini. Kita akan mulai dari analis market, kemudian semuanya juga harus dikompliti ya. Saya ngomong tentang DNA bisnisnya, mood board-nya, segala macam itu semua harus komplit. Prismanya segala macam harus komplit. Prisma identity ya, itu harus komplit. Terus nanti setelah itu kajian SWOT-nya juga harus clear. Terus setelah itu baru ke pertemuan untuk penyampaian analis market ke direksi, ke seluruh key activity sama suppliernya itu, kemudian seluruh manajerial diundang, bagian dia kedapatan part-part apa saja. Baru setelah itu silahkan buat keputusan dari timeline. Jadi kalau belum sampai di titik itu belum jalan, kita nggak bisa mengatakan ini akhir tahun. Mungkin akhir tahun keuangan akan mengatakan ini terlalu bahaya. Mungkin kemarin kita expect di akhir tahun ya Om ya. Di akhir tahun itu karena memang secara planning investasinya juga. Karena kan kalau yang semester itu mungkin lebih banyak. Opsinya bisa nanti menunggu sebenarnya Pak. Kalau target dari forecast 2022 sendiri kan
investasi itu dimulai saat menginjak di 540 mesin yang sudah mencapai di 420 mesin berdasarkan mesin kapasitas mesin kita saat ini. Kemudian apakah itu dibarengkan dengan itu sekalian? Apakah nanti tergantung dari capaian kita yang sebenarnya dari tren ini kan dari target 150 kan masih di tren 235 mesin per hari. Kita membacanya takutnya nanti sampai di akhir tahun. Atau dari recovery yang sama Vitro. Nah, jadi kan masih ada beberapa kemungkinan. Makanya timeline baru bisa dijelaskan pasca presentasi di depan direksi dari produk ini sendiri. Jadi itu yang harus dicek ya. Oke, part itu dulu Om yang diproduksi ya. Sisanya yang terkait dengan efisiensi dan lain sebagainya sudah dibahas ya. Korelasinya tolong nanti di up ke atas saja ya. Oke. Terakhir Om Rio, mungkin ada masalah? Ada beberapa sih Om dari beberapa program yang kemarin dijalankan yang dari kode OTP sama terkait sanksi dari pecah slot. Kemarin banyak masukan juga dari jaringan yang terkait OTP itu mungkin terlalu ribet untuk jaringan. Kemudian yang terkait sanksi pecah slot itu terkait atas pengiriman yang dikirim ke alamat jaringan sendiri dan itu terindikasi sebagai pecah slot. Hanya beberapa case dari program yang kita jalankan kemarin. Oke. Yang pertama, menurut saya terkait dengan OTP ya, itu nanti silakan dilakukan polling dulu ke jaringan. Ya, apapun harus ada hasilnya ya. Dan kalimatnya adalah yang bukan yang tidak menjawab, tapi yang menjawab. Pollingnya cuma ya dan tidak kan gitu. Tapi yang harus diketahui disampaikan dalam polling itu adalah OTP ini sendiri tujuannya apa sih? Security dari keuangannya jaringan sendiri sebenarnya. Security dari keuangan jaringan sendiri. Kenapa kita pakai OTP? Karena untuk menjamin atas agar transaksi keuangan antara rate dashboard dan jaringan itu aman. Aman. Karena menggunakan verifikasi dua langkah dari sistem kita dan dari Surel juga, dari keamanan dari Google itu pasti juga dia memiliki keamanan sendiri gitu. Oke. Ini kalau dari jawaban IT Om. Iya. Nah, kalau dari jawaban marketing kenapa? Karena ada case. Iya, betul. Ada case tau. Awalnya itu. Ini kan jawabannya marketing kan dari karena ada case. Case-nya apa? Ada Sabotase. Sabotase Om. Ya saya harus sampaikan ini karena jaringan harus paham ya. Ternyata ada sabotase. Sabotasenya apa? Ada rekening klaim agen yang kemudian diedit nomor rekeningnya tanpa sepengetahuan agen ini. Oke ya. Dan ada juga yang reseller juga. Bahkan sudah ada case sampai benar-benar uang itu agennya perintah klaim, tapi uangnya nggak masuk ke agennya. Tahu-tahu ke rekening orang lain. Itu. Makanya kita itu sebagai manajemen pusat kan memberikan pelayanan terbaik. Bagaimana membangun secure-nya, keamanannya, jaminan haknya dan lain sebagainya. Nah, nanti juga kita akan serahkan kepada Om dan Tante semuanya. Memang ribet, iya, karena yang namanya security itu nggak pernah ada yang praktis. Betul, memang saya harus ngomong gitu. Bahkan kalau nggak salah ya, kita jangankan pengalaman saya, kalau misalkan setahu saya sampai ke hal-hal gedung yang berbau secret saja itu aksesnya hanya intrinsik ya Om. Terbatas sekali. Iris mata lah, sidik jari lah gitu. Itu. Jadi mungkin Om dan Tante ini juga lebih ke pembelajaran tentang apa itu digitalisasi. Kita kan perusahaan ini kan bergerak atas kata digitalisasi sekarang. Lalu kalau hal-hal seperti ini kita masih gagal paham, gagal fokus akan subjek masalahnya gitu. Ya kita harus introspeksi, berarti kita memang butuh up. Secure wajib. Nah, cara mengamankan secure ya OTP itu mungkin paling sederhana yang kita bisa buat karena kita memang belum berteknologi tinggi seperti yang di luar sana gitu. Jadi bisa saja nanti Om dan Tante pahami satu masalah ini ya. Jadi jangan menganggap ini ini ribet, ini enggak ini.
lihat kepentingannya. Kalau misalkan nanti terjadi case, apakah manajemen bisa mengatakan ini cuek? Nggak bisa, Ada produk salah aja kita cover komplain. Yang salah user kita cover komplain. Yang salah jaringan, iya cover komplain. Nggak duitnya hilang. Aduh, berat. Yo, berat, Jangan gitu ya. Ya, gitu ya. Kita butuh kedewasaan mindset atas digitalisasi hari ini. Kemudian yang kedua yang terkait dengan IT tadi tentang pecah slot. Nah, tetap harus ada, Sistem harus tetap mengidentifikasi pecah slot. Kenapa? Karena yang perlu diperhatikan itu adalah motif negatifnya. Tapi misalkan nanti ini bener-bener karena user itu memang dia COD ke rumah saya dan dikirim ke alamat saya gini-gini, hanya butuh validasi. Artinya memang perlu disampaikan validasi manual ke supervisi di pengiriman, misalkan gitu, nggak apa-apa. Tapi menu ini harus ada, gitu. Jadi kan ada reject ya, kita anggap ini reject pecah slot. Maka reject pecah slot itu kan masalahnya tetap dua, Satu kulturnya, dua sistemnya. Nah, sistemnya harus tetap dibuat, anti reject pecah slotnya harus dibuat. Nanti kulturnya akan dikoreksi dari validasi sistem ini. Apakah kulturmu negatif atau positif? Nah, kalau negatif benar-benar pecah slot. Kalau positif ya COD di tempat tadi gitu loh, misalkan gitu. Oke. Nah, ini juga konsekuensi dari kedewasaan digital. Nah, cara membangun sistem digital terus konsekuensinya terhadap hal-hal seperti ini. Gitu. Itu ya, jadi saya berharap mungkin hal-hal kayak gini tuh nggak penting bagi banyak orang. Tapi misalkan ini kita ceritakan ke Om dan Tante semuanya di luar sana ketika regar spot di hariannya itu ya kayak gini tuh loh. Jadi pertama mereka juga akan melihat yang namanya coaching itu menjadi sebuah kebutuhan, need. Jadi bukan formalitas tok. Gitu. Oke, ada lagi yang lain silakan. Jadi jengkel lagi lah terkait dengan digitalisasi, berarti kan poinnya adalah lebih ke langsung saja persiapkan untuk market analisa, analisa atas produk kita itu seperti jadi kayak standar market analis kita itu kan menyelesaikan bisnis plan-nya ya. Bisnis plan itu ada sekitar 5-6 part. Yang itu sudah saya sampaikan di R&D. Mulai dari DNA bisnis, kemudian mood board, segala macam itu sampai principal identity dan lain sebagainya itu. Sampai di analisis SWOT-nya. Nah, itu ada 6 step yang harus dilakukan di situ. Nah, ketika itu sudah selesai, dirampungkan dalam analis market, maka itu ketika diajukan ke direksi, itu sudah akan membangun sebuah timeline kinerja yang menggabungkan berapa unsur dari siapa yang akan berperan dan aktivitas apa yang dibutuhkan. Nah, dari penyusunan ini direksi baru akan mengatakan oke, setuju apa enggak dan timingnya kapan gitu. Jadi enaknya di direksi itu kan namanya rapat direksi. Maka sebenarnya pada pembahasan analis market itu ada di rapat program. Oke. Nanti tidak ada rapat makro. Rapat makronya ditarik ke rapat direksi gitu. Gitu, Om. Ya. Nanti kalau bisa konsepnya orangnya siapa yang akan mengerjakan ini tolong disodorkan sampai di coaching dengan saya di akhir minggu ya. Itu sudah rasoda. Nanti kita 1 minggu penyusunan di analis marketnya. Diharapkan akhir minggu depan itu sudah dengan direksi. Gitu. Kebutuhan kita akan dekal bukan karena pasarnya besar gini hari ini, tapi lebih konsekuensinya karena keuangan. Gitu, kita nggak mampu menanggung cost mayor dari mesin itu di sini lebih lama lagi tanpa ada keputusan kapan itu dijalankan. Gitu ya. Oke, masih ada lagi Om? Masih terkait warehouse ya. Kemarin kan dari keuangan ada permintaan kalau terkait validasinya itu masuk di beda jenis transaksi dengan P.
Sedangkan di marketing sendiri agar mudah ini menjelaskan ke jaringan itu harus dimasukkan ke slot P itu, di hitungan slot pelunasan gitu. Tentang cuci gudang. Tentang cuci gudang. Mhm. Terus Oh gini, kalau cuci gudang itu kan artinya sudah produk beda ya. beda ya. Karena dia itu bukan kelanjutan dari pelunasan di DP, bukan. Tapi pelunasan yang one prestasi dan dia tidak akan berkorelasi dengan user yang sama. Apapun itu bukan user yang sama. Tapi kalau nanti pas di sini tapi ternyata masih user yang sama, ya itu dianggap beda lagi, sudah dianggap beda. Maka dari korelasi yang berbeda ini seharusnya malah itu reportingnya beda apa? Sama Om? Beda. Jadi ada kode DP, ada kode P, dan ada kode transaksi warehouse. Beda. Nah itu nanti bisa di kode R, retail, misalkan gitu. Untuk drop line-nya Pak, omset yang divalidasi atas warehouse nanti, yang pertama kan kita belum menentukan ini nanti akan di drop line ke rekening mana saja. Kalau kemarin secara diskusi dengan Pak Winda itu dimasukkan ke seluruhnya di plan substitusi. Betul, ya itu lebih bagus. Jadi temukan gejalanya dulu masuk ke situ. Substitusi itu kan klaim distributor yang berkorelasi atas penggunaan non efisiensi atau nanti kamu lobby pada likuidasi kan gitu. Jadi menurutku aman-aman saja sih. Ya. Jadi nanti kita akan split 2 report Pak dari klaim substitusi nanti yang reguler atas. Oke, itu jauh lebih bagus lagi. Nah, atas warehouse. biasakan seperti itu. Nek nggak ngono nggak bisa divalidasi gitu. Oke gitu ya. Wes kudu harus terlatih kayak gitu ya. Saya berharap kayak gini loh. Jadi hal-hal yang sudah saya sampaikan dari 7 tahun dari dulu yang kita rangkum dari sekian tahun kemarin gitu, hari ini sampai hari ini, biasakan cara berpikir detail atas konteks sebuah bisnis proses itu sudah kamu kulik sendiri itu. Jika A maka B, jika B maka C, jika C maka D, jika D adalah E, F maka apa? Jadi ngono, semua detailnya harus kalian sendiri. Oke, masih ada lagi Om? Sudah? Oke, hari ini kita berarti kapasitas kita ketemu untuk asdir. Mungkin secara formal nanti akan saya cek berkala terkait dengan masalah titik desain. Yang paling urgent adalah titik desain. Kalau kamu masih berkeluh kesah, ini intervalnya semakin tidak jelas, ya udah, itu gara-gara building manajemennya. Bisnis tanpa manajemen itu bohong, guys. Artinya nek manajemennya nggak jalan ya jadi nggak genah ini ki Om. Tinggi Pak iya, tapi nggak genah kepiye lah ngukur. Apa? Gitu. Ini jelas dari gara-gara itu. Oke, clear ya? Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktu dan atensinya Om dan Tante semua dari manapun Anda berada, dan mungkin juga perlu disapa yang bukan dari jaringan Regarspot karena memang ini nanti kontennya ini disebut tidak ya apa ya? Catatan harian Bos Jersey. Apa CEO Jersey atau apa gitu. Nanti Om Dimas lah tugasnya Om Dimas. Repotnya itu karena gini loh, tahun ini gitu, kan tim kreatif kita ini juga informan. Sekali lagi aja, tim kreatif ini tahun ini kan mau mengeksekusi sebuah perusahaan, anak perusahaannya Regarspot, tapi akan basisnya adalah tim kreatif dan itu adalah media broadcast digital. Nah, risiko yang nampak gitu, satu, aku gitu jadi aktor, gitu. Aktornya tim kreatif. Jadi aku gitu jadi talent gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau itu memang membantu mereka, memang mengupgrade kapasitas manajemennya tim kreatif untuk leading menjadi perusahaan. Toh kita juga nggak bisa menghindari. Awalnya kreatif hanya support sistemnya Regarspot. Tapi semakin beriringnya waktu kan tantangannya membesar kan. Dan saya yakin juga ini akan jauh lebih bagus. Dan insya Allah juga jauh lebih gila. Kepentingan kita atas penumbuhan ribuan konten kreator, salah satu kampanyenya ya hanya dari tim kreatif ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Next kita sambung di coaching berikutnya Om dan Tante. Jangan bosen ya.
apapun itu, kami berharap hanya mungkin sharing ilmu, mungkin bisa diterapkan di tempat yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos People.